Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Mari silakan duduk dulu. Apakah dengan Mbak Nilu dan nyaman? Sudah. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya di sini bisa bicara dengan Mbak siapa? Saya Fazila Sabira, biasanya dipanggil Faza. Oke, berarti saya panggil Mbak Faza ya Mbak. Perkenalan juga ya Mbak, saya Vera Amelia, bisa dipanggil Bu Vera. Nah, selanjutnya kabarnya Mbak Faza hari ini bagaimana nih? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Untuk saya ya selalu cukup baik sih Mbak. Faza ini berarti baik ya Mbak? Iya. Sebelum kesini Mbak Faza, apakah ada kegiatan lain? Iya Bu, tadi kebetulan saya habis kerja kelompok. Kerja kelompok? Iya. Tugasnya banyak ya Mbak? Iya Bu, lagi banyak-banyaknya tugas. Mbaknya ini emangnya semester berapa tugasnya kok Mbak? Saya sudah semester 5 Bu. Oh, semester 5 berarti kurang 3 semester lagi ya Mbak? Iya. Lulus. Kuliah di mana ini Mbaknya? Saya kuliah di sini Bu, Universitas PGRI di Buana Surabaya. Oh, yang di Menanggal sama yang di Nagel. Iya betul. Mbaknya ini yang di Nagel apa yang di Nagelnya? Kebetulan prodi saya yang di Nagel. Mbaknya di prodi apa ya? Saya ambil BK. BK. Iya. Kalau di Nagel itu sepertinya prodinya sedikit ya Mbak? Iya, kebanyakan yang di Menanggal. Lalu selain berarti ini Mbak Faza kuliah ya Mbak? Iya. Selain kuliah kegiatannya ada kesibukan lain? Enggak sih Bu, saya hanya fokus kuliah aja saja. Berarti nggak pakai ikut UKM gitu ya Mbak? Enggak. Berarti fokus kuliah aja gitu ya? Iya. Lalu Mbak Faza kesini kan ada maksud dan tujuannya untuk bertemu dengan saya. Nah, adakah hal lain yang ingin Mbak Faza ceritakan kepada saya? Iya Bu, sebenarnya saya ingin melakukan proses konseling ke Bu Vera. Saya sedikit ada permasalahan sih. Ini Mbak Faza baru pertama kali atau sudah pernah melakukan proses konseling? Baru pertama kali ini. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat ya Mbak, proses konseling itu bagaimana. Jadi proses konseling itu saya sebagai konselor dan Mbak Faza itu sebagai konseli, yang dimana nanti saya itu hanya memfasilitator Mbak Faza aja untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Faza. Jadi selesainya masalah itu tergantung dari kesungguhan Mbak Faza untuk mengikuti proses konseling ini. Dengan penjelasan singkat yang saya sampaikan, apakah Mbak Faza sudah cukup paham? Saya rasa sudah paham. Tapi di proses konseling ini nggak hanya satu kali pertemuan aja ya Mbak. Biasanya itu 1 minggu 2 kali. Apakah Mbak Faza bersedia? Jadi setiap melakukan konseling itu bisa lebih dari 1 kali ya Bu? Iya. Bisa sih Bu. Untuk harinya Mbak Faza luangnya di hari apa nanti bisa saya menyesuaikan. Di hari Sabtu gitu gimana Bu? Kalau di hari Sabtu oke boleh. Untuk jamnya Jam 10-an lah. jam 10 pagi ya Mbak. Di proses konseling ini juga biasanya itu setiap 1 kali pertemuan itu 30 sampai 45 menit. Nah Mbak Faza ini bisanya maunya yang berapa menit? 30 menit saja kayaknya sudah cukup Bu. Untuk berarti yang untuk proses konseling selanjutnya kita bisa melakukan di hari Sabtu pukul 10 dengan durasi waktu 30 menit ya Mbak? Iya. Oke Mbak Faza, untuk selanjutnya tadi kan Mbak Faza mengatakan bahwasanya ada permasalahan yang ingin disampaikan kepada saya. Nah itu permasalahannya bisa diceritakan lebih detail lagi Mbak kepada saya? Iya Bu, jadi saya itu memiliki permasalahan tuh sama orang tua saya Bu. Jadi kan sebelumnya kan kakak saya juga kuliah, ya kakak saya juga masuk negeri. Terus lagi sampai kuliah akhir itu tiba-tiba nggak dilanjutkan gitu loh Bu kuliahnya. Nah terus semua saudara-saudara saya itu juga di negeri. Nah ayah saya itu selalu memaksa saya itu untuk kuliah. Sebenarnya kan saya juga nggak berminat berkuliah ya Bu. Terus ayah saya nyuruh kayak terus kuliah aja gitu. Terus akhirnya saya kuliah. Terus saya disuruh coba daftar ke negeri kan Bu, ke perguruan tinggi negeri. Cuma saya nggak masuk, nggak bisa masuk negeri. Nah waktu itu tuh saya dimarahin, kok
kok gini nggak bisa, gak ada semua saudaramu tuh bisa, kok nggak bisa sendiri gitu Bu. Jadi saya kayak gimana ya Bu, agak marah sih sama ayah saya, kayak selalu memaksakan, selalu membandingkan gitu. Oh, jadi Mbak Faza ini marah karena gara-gara orang tuanya itu marah-marah pada Mbak Faza karena nggak bisa masuk negeri dan berujung dibanding-bandingkan dengan saudaranya Mbak Faza. Iya. Nah, pada waktu dibanding-bandingkan itu gimana perasaannya Mbak Faza? Marah sih Bu ya, tentu marah, tersinggung gitu. Maksudnya kan semua orang kan kualitasnya sendiri-sendiri lah. Mungkin bukan rezeki saya untuk masuk ke negeri, tapi kok malah dimarahin seperti itu. Jadi Mbak Faza di situ itu sangat sangat marah ya Mbak. Pada waktu itu gimana Mbak Faza mengontrolnya itu pada waktu marah ke orang tuanya, apa yang Mbak Faza lakukan ketika Mbak Faza pada saat itu marah? Saya lebih menghindari pembicaraan lebih banyak sih Bu, sama orang tua saya. Kayak setiap kali ada orang bahas kuliah gitu, saya tuh lebih kayak nggak mau ngomong sama orang tua saya, takut ya gitu nanti ujung-ujungnya dibanding-bandingin. Dibandingkan dengan saudara. Jadi lebih menarik diri aja sama orang tua. Kalau keinginan Mbak Faza sendiri itu nggak ada keinginan kuliah sama sekali. Sebelumnya sih nggak ada ya Bu, cuma setelah masuk kuliah ini kayak ngerasa oh ya udahlah kuliah ya enak-enak juga kok gitu. Sebenarnya emang nggak minat sih, maunya kerja aja buat bantu ekonomi keluarga, cuma ayah saya kan memaksa saya buat ya harus kuliah gitu. Mungkin orang tua Mbak Faza dulu Mbak Faza kuliah dikarenakan kakaknya Mbak Faza kan kuliah juga, jadi lebih baiknya Mbak Faza juga kuliah juga. Lalu apa yang membuat, apakah ada perilaku tertentu yang kamu lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut? Iya, jadinya saya menarik diri sih Bu sama orang tua saya, jarang bicara gitu Bu. Apalagi kalau setiap pembicaraan tentang perkuliahannya, lebih kayak mau ngomong banyak sama orang tua. Setelah kejadian tersebut, apa perasaan marah Mbak Faza tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari Mbak Faza? Iya, ya itu jadinya saya itu jarang bicara sama orang tua saya Bu. Lalu otomatis orang tua Mbak Faza kan berekspektasi kepada Mbak Faza untuk Mbak Faza agar berhasil, agar tadi kan berawal dari masuk negeri gitu kan Mbak ya. Terus apa yang biasanya terjadi ketika Mbak Faza merasa tidak memenuhi ekspektasi orang tua Mbak Faza? Ya saya juga kadang kayak sedih sih ya Bu ya, kan kayak orang tua saya maunya saya kayak gini, tapi ya gimana, tapi saya juga marah sama orang tua saya. Maksudnya itu setiap orang tuh punya perbedaan masing-masing, tapi orang tua saya itu selalu menuntut harus sama. Mbak Faza ini pengennya lalu selanjutnya kejadian seperti ini itu kapan pertama kali kamu merasakan harus selalu berhasil untuk menyenangkan orang tua Mbak Faza? Sejak saya tidak masuk negeri ini sih Bu, kayak kan setiap bicara itu kayak nggak bisa masuk negeri, kamu itu gini. Jadi dengan saya masuk swasta itu saya mau menunjukkan kalau saya sekolah di swasta juga itu pasti juga bisa sukses, ya harus negeri gitu. Jadi Mbak Faza ini mempercayai kapasitas diri Mbak Faza ya? Apakah ada kejadian spesifik yang membuat Mbak Faza harus merasa menjadi yang terbaik? Ya itu tadi Bu, saya kan merasa kayak ayah saya kan cuma marah banding-bandingin saya sama saudara-saudara, nggak bisa masuk negeri, gak saudara-saudaranya kok misalnya masuk swasta. Ya itu semakin kayak saya dibilang kayak gitu dulu, semakin saya kepengen kayak nggak semuanya yang masuk negeri itu bisa sukses kok, yang masuk swasta juga pasti bisa sukses gitu. Jadi Mbak Faza ini lebih untuk berpikir kayak yang positif ya? Iya betul. Lalu apa yang jadi catatan Mbak Faza ketika Mbak Faza ini gagal untuk memenuhi ekspektasi orang tua Mbak Faza? Kayak saya itu kadang sedih ya Bu, kayak ya sih mungkin orang tua kayak marah mungkin saya nggak usah membuat masuk negeri, tapi kan saya juga kadang mikir kayak walaupun sebenarnya tuh sama kok negeri sama swasta gitu ya, kadang merasa sedih, kadang merasa marah gitu Bu sama orang tua itu.
saudara Mbak Faza. Lalu apa yang Mbak Faza pikirkan tentang saudara Mbak Faza ini yang dibandingkan oleh orang tua? Hampir semua sih ya bersaudara, dari ayah, dari ibu itu kan masuknya dari semua. Cuma kalau yang maksudnya sama seangkatan sama saya juga ada. Cuma kan dia masuk itu pakai beli gitu ya, maksudnya beli itu maksudnya pakai uang. Lah ayah saya itu kayak ini loh bisa masuk negeri, ya kan lewat uang bukan lewat pikirannya sendiri gitu. Makanya saya kayak marah, salah penggunaan ini gitu. Oh ya maksudnya tuh perkara uang, bukan perkara pikirannya sendiri gitu. Bukan perkara kapasitas dari saudara Mbak Faza tadi ya. Jadi Mbak Faza itu sangat marah ya Mbak ketika dibandingkan. Soalnya kan saudara Mbak Faza ini tadi kan bukan real dari otaknya sendiri, melainkan ya maaf tadi pakai beli gitu ya Mbak. Lalu apa yang Mbak Faza pikirkan tentang orang tua Mbak Faza saat orang tua Mbak Faza ini menuntut Mbak Faza untuk masuk? Kadang sih saya mikirnya kayak mungkin orang tua itu maunya yang terbaik sih ya buat saya. Tapi ya saya nggak suka sifatnya yang kayak apa itu harus dipaksa, walaupun sudah nggak bisa digapai. Itu menurut saya kan ya udah gitu. Tapi orang tua itu kayak ya gimana caranya kamu bisa gitu. Lalu Mbak Faza ini berharap orang tuanya Mbak Faza itu harus memperlakukan Mbak Faza yang bagaimana? Saya sih maunya kayak ya itu Bu, kayak mengerti keadaan saya, harus mengerti, harus apa ya, nggak usah marah-marah gitu, harus lihat juga kapasitas anaknya itu gimana gitu. Jadi apakah ada kata-kata seperti harus selalu yang sering muncul dalam pikiran Mbak Faza, atau Mbak Faza mengharuskan orang lain untuk menuruti apa keinginan Mbak Faza? Harus sih Bu, kayak itu tadi orang tua saya itu harus mengerti saya, harus mengerti kapasitas diri saya, harus mengerti keadaan saya gitu, nggak boleh marah-marah gitu. Ini sekarang Insya Allah nanti satu ini. Lalu apa yang membuat Mbak Faza ini merasa bahwa Mbak Faza harus mencapai kesuksesan tertentu agar dianggap berhasil oleh orang tua Mbak Faza? harus sih Bu, kalau saya bisa sukses itu berarti anggapan orang tua saya berhasil. Gitu ya, berhasil meskipun enggak di negeri gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya apa yang Mbak Faza yakini tentang Mbak Faza sendiri jika tidak memenuhi tuntutan orang lain? Dengan tuntutan orang tua saya bisa masuk negeri ya. Saya kan masuk swasta, saya juga mau sih membuktikan kalau dengan saya masuk swasta itu saya pasti bisa kok sukses, nggak harus negeri. Lalu Mbak Faza mendefinisikan kesuksesan itu yang bagaimana? Mungkin dengan saya bisa berhasil, saya bisa cita-cita saya tercapai, apa yang dimau orang tua saya itu menurut saya sudah sukses. Cita-cita Mbak Faza ini bercita-cita seperti apa dan mau jadi apa? Orang tua saya kan selalu ingin ya punya anak yang jadi guru, dan saya juga memiliki cita-cita jadi guru. Mungkin dengan saya bisa menjadi guru yang baik, mungkin jadi orang tua saya juga akan bangga kepada saya. Untuk selanjutnya, apakah itu berstandar ke diri sendirinya Mbak Faza atau harapan orang lain? Ke diri saya sendiri sih. Selanjutnya, apa yang Mbak Faza pikirkan ketika gagal untuk memenuhi harapan orang tua yang menuntut Mbak Faza ini untuk masuk negeri, menuntut untuk Mbak Faza sukses gitu? Apa yang Mbak Faza pikirkan? Mungkin awalnya saya kayak marah, benci gitu kan Bu. Tapi kadang juga saya mikir, oh mungkin maunya orang tua saya itu yang terbaik sih buat anaknya gitu. Apakah Mbak Faza merasa bahwa harus selalu memenuhi harapan orang lain agar dihargai? Menurut saya tidak, tapi kalau untuk kedua orang tua saya ya mungkin saya usahakan sih. Jika Mbak Faza tidak bisa memenuhi semua tuntutan
orang lain atau orang tua Mbak Faza, apa yang Mbak Faza pikirkan tentang diri Mbak Faza? Mungkin saya akan merasa gagal ya Bu, ya, kayak gini aja kok nggak bisa, buat banggain orang tua aja nggak bisa. Karena kan balik lagi ya Mbak, tergantung kapasitasnya setiap individu masing-masing. Pernahkah Mbak Faza mempertimbangkan bahwa kegagalan atau ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses belajar? Ya, betul. Pernah berarti Mbak Faza pernah memikirkan akan hal itu ya Mbak? Iya. Oke. Dan lalu apa yang akan terjadi jika Mbak Faza memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikan ekspektasi orang lain? Mungkin saya pertamanya kayak nggak membingungkan gitu ya Bu, tapi mungkin dengan apa ya, setiap saya dimarahin orang tua saya itu saya selalu merasa mungkin maunya yang terbaik sih buat saya gitu. Jadi kayak ya bisa nggak bisa itu saya bisa. Lalu apa yang lebih penting bagi Mbak Faza, mengikuti harapan orang lain atau merasa puas dengan kapasitasnya Mbak Faza? Menurut saya sih saya lebih puas dengan kapasitas saya sendiri. Mbak Faza lebih puas dengan kapasitas Mbak Faza sendiri, Iya. tetapi orang tua menuntut Mbak Faza harus bisa masuk negeri, Iya. bisa berhasil gitu ya Mbak. Jadi Mbak Faza pengennya orang tua Mbak Faza itu harus mengerti kapasitas Iya. anaknya. Orang tua Mbak Faza harus bisa menghargai kapasitas Mbak Faza, harus bisa mengerti gitu ya Mbak. Jika Mbak Faza terus-menerus merasa tertekan akan memenuhi tuntutan orang tua, apa dampak yang mungkin terjadi dalam jangka panjang untuk kesehatan mental Mbak Faza? Mungkin saya akan merasa kayak stres, capek gitu, kayak papa itu harus dituntut nggak sesuai kayak jalannya sendiri. Lalu Mbak Faza, apa yang Anda bisa lakukan untuk memulai memfokuskan perhatian pada apa yang Mbak Faza inginkan? Saya kan juga kepengen sih Bu, tercapai juga cita-cita saya. Jadi dengan orang tua saya menuntut seperti itu, tapi saya juga harus belajar juga, tetap belajar. Jika Mbak Faza tidak merasa perlu memenuhi ekspektasi orang lain, apa yang Mbak Faza ingin capai? Dengan mungkin kan orang tua saya mintanya saya masuk negeri ya Bu ya, tapi dengan saya masuk swasta itu juga saya nggak membebani orang tua saya juga sih Bu. Saya kan juga usaha gimana caranya saya kuliah tidak bayar, tidak merepotkan orang tua saya. Soalnya kan orang tua saya kan selalu paksa kayak masuk negeri kan enak, gini bayarnya juga mahal gitu. Tapi saya juga bisa membuktikan kalau saya juga di swasta juga bisa nggak merepotkan mereka. Jadi dari Mbak Faza, dari tuntutan orang tua Mbak Faza itu bisa membuktikan bahwa kuliah di swasta loh bisa. Meskipun katanya swasta yang katanya mahal, tapi Mbak Faza kan bisa kayak misalkan kayak kuliahnya itu tidak bayar gitu ya. Jadi tetap orang tua itu harus mengerti Mbak Faza, harus menghargai kapasitas Mbak Faza gitu ya Mbak. Lalu selanjutnya, apa langkah kecil yang bisa Mbak Faza ambil untuk mengurangi tekanan dari tuntutan orang lain dan lebih kayak seperti menghargai pencapaian diri Mbak Faza sendiri? Mungkin dengan omongan orang tua saya yang kayak gitu, saya tuh kan sebelumnya suka mikir kayak ya marah mikir gitu kan Bu saya itu. Tapi saya sekarang sih lebih kayak nggak usah mikirin omongannya orang tua, yang penting sekarang lebih fokus buat sukses aja gitu, lebih fokus buat kembangin kapasitas diri aja. Gitu ya Mbak. Jadi Mbak Faza perlahan ini bisa menerima perkataan-perkataan dari kayak membandingkan orang tua, membandingkan Mbak Faza dengan saudara Mbak Faza. Oke Mbak Faza, dirasa ini proses counseling pada hari ini sudah cukup, hampir sudah 30 menit lebih sedikit. Jadi untuk proses selanjutnya kita bisa melakukan dari Sabtu pukul 10 ya Mbak.
Sebelumnya ini saya berterima kasih ya Mbak untuk Mbak Faza kesini untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Faza yang dialami oleh Mbak Faza. Untuk saat ini apakah Mbak Faza cukup lega atau bagaimana? Saya rasa sih lumayan cukup. Oke Mbak Faza, jadi Mbak Faza jadi kesimpulannya bisa menerima ya Mbak dari omongan-omongan dari orang Mbak Faza.